Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kisah Inspiratif. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai nih, tapi nggak sendiri. Kita ajak narasumber kita, di mana beliau merupakan salah satu mahasiswa dari semester 5 yang aktif menjadi agen pojok statistik Unisba dan juga beliau merupakan anggota dari organisasi Himpunan Mahasiswa Statistika, yaitu Teh Virgi Rahma Rahayu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil Teh Virginya. Halo Teh Virgi. Halo Teh Nazmi, halo teman-teman semuanya. Teh Virgi gimana sih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, kalau Teh Nazmi nih gimana? Alhamdulillah baik dan masih semangat juga nih Teh. Nah Teteh, sebelum kita banyak ngobrol ke depannya nih, aku mau tahu dong kesibukan Teteh tuh apa gitu. Kayak Teteh boleh nggak sih ceritain kesibukan atau keseharian Teteh akhir-akhir ini gitu? Oke, mungkin kalau misalkan masalah kesibukan di perkuliahan alhamdulillah belum terlalu padat sih Teh, karena baru minggu pertama nih. Kalau misalkan dari minggu-minggu ke belakang, alhamdulillah aku aktif di Spesia, seperti kayak ngurus artikel gitu di UPT, dan juga aku juga sebagai agen di pojok statistik seperti yang Teteh tadi singgung sebelumnya, dan juga aku juga baru gabung di asisten laboratorium di Statistika Unisba, dan juga gabung jurnal riset sih di UPT Unisba. Seperti itu sih Teh mungkin untuk kesibukannya. Masya Allah ya teman-teman, Teh Virgi ini tuh sangat sibuk sekali. Kayak kalau ada schedule tuh kayak padet banget ya. Nah, dengan kepadatan aktivitas itu tuh gimana sih Teh cara jugglingnya atau cara mengatur semuanya tuh jadi lebih terstruktur atau kayak gimana sih Teh biasanya? Kalau aku pribadi sih sebelum menyetujui segala sesuatu atau kegiatan yang aku ikuti, aku perkirakan dulu apakah aku itu mampu untuk menjalaninya, dan untuk cara mengatur kegiatannya mungkin teh dengan cara aku tuh atur skala prioritas aku tuh di mana, dan mungkin bisa diperhatikan juga setiap deadline yang dikasih di kegiatan tersebut, seperti misalnya mana yang paling mepet, mana yang perlu dikerjakan lebih awal dan sebagainya, seperti itu sih Teh. Jadi menentukan skala prioritas lebih intinya seperti itu. Sesuai skala prioritas ya Teh ya berarti. Nah kalau misalnya Teteh nih dengan kepadatan atau segudang aktivitas itu tuh gimana sih caranya biar bisa tetap menjaga ibadah wajib terutama sholat 5 waktu nih Teh, biar tetap terstruktur atau tetap menyempatkan si sholat ini tuh tepat waktu itu gimana sih Teh biasanya? Mungkin kalau misalkan agak sibuk, mungkin agak tantangan juga sih Teh, tapi mungkin dari semua kesibukan yang aku punya dan tentunya untuk kewajibannya itu tetap di sholat sih Teh. Nah, gimana cara aku ngatur waktunya, aku tuh selalu memaksimalkan diri bahwa setiap jeda, isoma dan sebagainya, itu tuh daripada aku mendahulukan makan dan sebagainya, mungkin aku lebih mendahulukan waktu sholat sih Teh. Jadi setiap, ada entah itu 5 menit, 10 menit, aku maksimalkan untuk sholat terlebih dahulu sebelum aku menjalankan apapun itu, seperti itu sih Teh. Oke, nah kalau misalnya keimanan seseorang itu kan biasanya tuh, ada di kalanya dia tuh naik keimanannya dan ada kalanya juga turun gitu kan Teh. Nah Teteh tuh pernah nggak sih kayak ada di titik si imannya tuh lagi turun banget dan Teteh tuh ngerasa hampir kalah dengan si keturun apa, dengan iman yang turun itu Teteh hampir kalah dengan segudang aktivitas Teteh kayak gini gitu, pernah nggak Teh? Pasti pernah sih Teh, karena semua manusia juga pasti imannya itu naik turun, dan mungkin gimana cara aku buat ningkatin lagi, mungkin aku lebih ke evaluasi diri atau mungkin merenung dulu gitu sendiri, bahwa segala sesuatu yang aku lakuin itu, intinya tuh buat apa gitu, karena emang tujuan hidup juga kan beribadah sih Teh. Jadi mungkin mengevaluasi diri dan melihat gitu, bahwa apakah aku lebih baik dari kemarin atau mungkin lebih buruk dari sebelumnya, seperti itu sih Teh, cara aku untuk evaluasi dirinya. Masya Allah, berarti Teh Virgi tuh bener-bener sering kayak mediasi kali ya bahasa sekarangnya, kayak bener-bener butuh waktu sendiri dan kayak banyak evaluasi diri tentang apalagi keimanan yang sering banget naik turun ya Teh. Bisa jadi seperti itu sih Teh, kurang lebih. Oke, nah kalau kan di perkuliahan itu kayak eh, beda banget ya mungkin sama dunia kita yang dulu gitu. Maksudnya waktu SMA mungkin ada nggak sih Teh kayak Teteh tuh merasa culture shock gitu, kayak culture shock dari peralihan dari SMA ke kuliah, pernah nggak sih Teh? Dan kayak gimana sih Teteh menyikapi ke culture shockan itu gitu? Kalau aku sih alhamdulillah pas SMA sama SMP-nya itu pernah pesantren ya Teh. Jadi, aku juga alhamdulillah milihnya tuh universitas yang berbasis Islam gitu, dan kalau culture shock pasti ada sih Teh, karena mungkin beberapa juga mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti contohnya masih lepas pasang hijab, kemudian masih, bukan menyanyiakan sholat sih, lebih kayak dinanti-nanti mungkin Teh. Tapi alhamdulillah untuk di Unisba ini tidak ada
yang aku tahu gitu mungkin ya tidak ada yang separah itu mungkin, tapi mungkin ada beberapa yang agak dinanti-nanti gitu sholatnya, tapi alhamdulillah lingkungannya itu tidak terlalu bikin kaget gitu, jadi masih bisa dikondisikan dan alhamdulillah beberapa dari teman aku juga masih bisa saling mengingatkan gitu untuk terus menjalani ibadahnya atau kewajibannya, seperti itu sih Teh. Oke. Nah, kalau menurut Teteh sendiri nih, di lingkungan kampus ini tuh kayak lingkungan pertemanan nih, lingkungan pertemanan di kampus ini tuh seberapa penting sih Teh menurut Teh Virgi gitu? Kayak mereka juga tuh bisa menjadi ya menjadi pengingat atau juga bahkan ya gimana gitu kayak pertemanan di kampus ini menurut Teteh? Menurut aku sih penting banget karena, teman-teman jadwal kuliah dan SMA itu beda banget ya, karena kuliah itu, emang kadang beda ruang, terus kayak waktunya nggak tentu dan kadang online, offline kayak gitu. Jadi kita tuh butuh seseorang untuk memotivasi untuk terus menjalankan kewajiban kita gitu. Karena nantinya, kalau misalnya kita lagi males, mungkin lagi banyak tugas, gak mau gerak buat ibadah gitu, itu siapa lagi yang ngingetin, yang kadang diri sendiri aja gak bisa ngontrol itu. Jadi kita butuh banget temen yang bisa apa ya, menggiring kita untuk berjalan lebih baik lagi sih Teh, kayak gitu. Nah, banyak banget nih ya berarti Teh pesan-pesan dari Teh Virgi biar tetap konsisten dalam menjaga ibadah di lingkungan kampus ini, terus juga dengan segudang aktivitas juga kita tuh bisa ya Teh, masih bisa untuk menyempatkan diri untuk sholat lah minimal ya kita untuk ibadah wajib kita gitu. Nah, kalau Teh Virgi sendiri ada nggak sih kayak rutinitas khusus Teteh kalau misalnya dalam mengatur si ibadah wajib, ibadah sunnah itu kayak sehari-harinya biasanya kayak gimana gitu Teh? Kalau ibadah wajib tentu harus dimaksimalin ya Teh, meskipun kadang males dan gimana, tapi kan itu tetap kewajibannya. Tapi mungkin buat ibadah sunnah yang kadang kita tuh, agak naik turun kayak gitu sih Teh. Mungkin, seperti contohnya baca Quran kayak gitu kan kadang, mungkin kalau misalkan kegiatannya itu larut malam, kita belum sempet gitu buat baca Quran dan sebagainya. Kalau aku sih selalu maksimalin di setiap setelah sholat mungkin menyempatkan untuk berzikir meskipun sedikit, setidaknya kita tuh selalu ingat gitu bahwa emang kita hidup tuh tujuannya untuk apa, seperti itu sih, Teh. Masya Allah, Teh Virgi ini sangat-sangat keren ya teman-teman, boleh dicontoh yang baiknya. Nah, sebelum ke akhir sesi nih Teteh, aku mau tanya dong Teh, apa sih kesan pesan gitu buat teman-teman gitu, mahasiswa lain terutama yang di luar sana gitu, ada nggak sih Teh pesan dari Teteh sendiri gitu? Kalau dari aku sih, ini mah bukan pesan kesan sih Teh, lebih kayak ya udah saling ngingetin aja kayak gitu. Mungkin kita yang pertama harus nyari dulu lingkungan yang bener-bener sehat gitu, yang di mana satu sama lain itu dapat mendukung supaya kita tuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kedua mungkin kita jangan mudah terpengaruh sama, hal-hal yang buruk gitu. Jadi kita harus, menyediakan pondasi gitu untuk diri kita untuk membatasi sama hal-hal yang membuat kita tuh bikin rugi gitu. Seperti contohnya, kelalaian dalam ibadah, terus, mungkin dari lalai ibadah bisa jadi kita juga jadi malas mencari ilmu dan sebagainya. Dan yang ketiga, aku sih punya kata-kata sih Teh, boleh gitu ya? Boleh Teh Virgi, kata-kata hari ini Teh Virgi. Mungkin sebagai closing statement dari aku, kalau misalnya kita gak bisa jadi pelangi bagi orang lain, setidaknya kita tidak menjadi awan gelap. Kalau misalnya kita tidak bisa menjadi warna bagi orang lain, mungkin kita jangan sampai menghitamkannya. Mungkin seperti itu sih Teh. Oke, terima kasih banyak Teh Virgi sudah Sama-sama Teh hadir di Nazmi. ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Sangat-sangat banyak insight yang bisa kita dapat ya. Teman-teman juga jangan lupa didengarkan pesan-pesannya dari Teh Virgi. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Sampai jumpa di kisah inspiratif kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.